Selamat malam. Nah, Perkenalkan, saya Sugandi, angkatan 70. Hari ini kita akan mewawancarai Ketua Ranting Sekupang. Kita mulai dengan menanyakan nama. Selamat malam Mas Edi. Ya, malam. Terima kasih atas kehadiran Mas Gandhi dan tim kreator ya. Saya mengucapkan sebelumnya terima kasih atas kehadirannya, atas silaturahminya. Semoga besok bisa berkenan hadir lagi dengan bersama tujuh yang lain juga. Untuk saat ini perkenalkan diri, nama saya Edi Sumarno, angkatan 46, asal Cabang Ngawi, ya, tinggal di Dabang Sekupang. Awal Mas Edi datang ke Batam kira-kira itu tahun berapa Mas? Ya. Untuk pertama kali saya datang ke Batam itu kalau nggak salah kurang lebih di tahun 99 akhir menginjak ke tahun 2000, nggak salah di bulan antara Oktober November. Lama juga Mas ya? Alhamdulillah baru berapa tahun ya. Iya. Oke, sekarang pertama Mas Edi mendirikan Ranting itu kira-kira tahun berapa Mas ingat nggak? Untuk sebenarnya saya dari pertama dulu di tahun 2009 itu baru terbentuk cabang, dan saat itu di tahun 2000 itu terbentuk cabang pertama cabang Batam terbentuk itu di Pulau Kuning ya, di Domtori sana. Terus kemudian seiring berjalannya waktu mungkin saya berpikiran untuk mengembangkan di luar di saat tahun 2002 saya mencoba di situ membuka tempat latihan yang pertama kali itu saya di SMUN 1 di Batam Sekupang, dan untuk jumlah siswanya pertama itu kalau nggak salah itu sekitar kurang lebih 15, dan itu di luar ekskul ya, umum, cuma saya saat itu latihannya di sini. Berarti 15 siswa, kemudian yang menjadi warga berapa? Nah itu dia, sekarang dari 15 siswa itu alhamdulillah mungkin ada yang jadi malah 20, maksudnya 20 itu hilang nolnya 1. Ya mungkin karena faktor satu mungkin ya fisik juga, sama keadaan juga mungkin ya, jadi ya tadi ya dari kita memaklumi. Alhamdulillah dari dua itu mungkin saat ini masih di Batam sih. Nah itu diantaranya salah satunya namanya ada yang namanya Sudianto Pasaribu, ada lagi yang satu lagi namanya Nofrijal. Itu kalau nggak salah Nofrijal itu memang selama ini hilang kontak, jadi saya juga belum terakhir kontak itu sekitar tahun 2010-an. Nah itu dia sebenarnya ada kerja di Pemprov, dan untuk Pasaribunya ya, untuk Sudianto Pasaribu itu masih sering ketemu dan sering komunikasi atau kontak, karena yang bersangkutan itu kerja di Persero. Berarti masih ada jalin silaturahmi juga dengan kita ya, masih ada komunikasi yang mudah-mudahan bisa latihan bersama lagi ya. Itu untuk tempat latihan pertama, dan setelah itu ada beberapa tempat lagi saya buka juga. Setelah itu coba lagi saya membuka di Gedung Perdadu Sekupang waktu itu, kurang lebih kalau nggak salah tahun 2011 saya buka di situ. Ada kurang lebih siswa juga 10-an, dan saat itu seiring berjalan waktu saya ada kerja di tempat lain, makanya saya tinggal tidak lagi, saya kurang memantau lagi kan. Oke, setelah 2010 itu Mas ada kegiatan lain sehingga harus terpaksa meninggalkan tempat latihan untuk sementara gitu kan? Iya benar, memang betul. Pada saat itu memang sebenarnya waktu saya membuka di tempat latihan di Perdadu Sekupang itu, kebetulan saya mencoba untuk mengembangkan ke wilayah lain, yaitu di Bengkong. Kebetulan di Bengkong itu ada juga ya membuka lah situ, soalnya untuk membawa alat, mengawali juga. Karena itu makanya yang di Perdadu itu saya tinggalkan
makanya ya gantian saya untuk membawa tala di sana itu. Berarti buka jalan untuk yang di Bengkong tadi. lagi ya, jadi tinggal untuk buka lagi ke sana. Jadi dari perjalanan waktu sampai sekarang sudah berapa tempat latihan, atau yang sekarang ini kita bilang yang masih berjalan atau akan berjalan itu kira-kira berapa? Ya, kalau menurut database saya yang udah ada ya, itu kita di Ranting Sekupang ada 6 tempat latihan, dan bahkan ini akan bertambah lagi ya, mungkin ditambah lagi antara 2 atau 3 lagi subranting Sekupang itu. Jadi ya perjalanan naik turun gitu pasti ada ya Mas ya. Kemudian kalau kita estimasi akumulasi kira-kira berapa jumlah warga yang asal latihannya itu dari Sekupang ini? Ya, kalau jumlah warga ya yang ada di database saya itu kurang lebih hampir 100-an itu warganya ya, tapi kalau siswanya ya lebih banyak lagi karena siswa itu sampai saat ini ya, dan itu mungkin tidak nanti karena ini juga masa pandemi, jadi ya di sisi lain juga kita mengatur sesuai dengan prokes, sebenarnya kita membatasi juga gitu. Siswa kita semakin, kalau saya pribadi lihat semakin hari semakin bertambah banyak gitu ya. Kira-kira berapa jumlah siswa kita di Ranting Sekupang ini? Alhamdulillah, meskipun saat ini kita masih pandemi, meskipun saat ini masih juga kita batasi, tapi juga peserta dan minat itu masih tetap banyak karena terbagi di beberapa subranting. Ya alhamdulillah, kalau kita hitung secara keseluruhan untuk siswanya hampir kurang lebih 100 juga. Ya, 100 siswa ya, itu bisa lebih ya, kurang lebihnya 100 siswa berarti banyak banget juga. Alhamdulillah. Ya KS ya mungkin masih ya ada anak-anak muda nih ya masih butuh olahraga, karena saat seperti pandemi ini kita membutuhkan itu untuk menjaga fisik dan kesehatan buat mereka. Ya, dan saya lihat antusias orang tua sangat mendukung anak-anaknya juga ya Mas ya. Ya betul. Terutama menjauhkan hal-hal yang negatif untuk anak-anak remaja Ya. ke olahraga yang lebih positif dan bisa mengukir prestasi tentunya Mas ya. Ya. Oke Mas, kira-kira ada rencana untuk waktu dekat ini apa untuk Ranting Sekupang ini? Ya khususnya untuk Ranting Sekupang ya, kita emang sebenarnya ada program sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali itu sudah ada. Contohnya seperti kerohanian, ibadah nikahkan diri dengan sang kuasa, itu sebulan sekali ada, seperti istighosaha seperti itu khusus ada, bahkan itu kadang-kadang seminggu sekali, tapi kadang itu yang jadwal rutin. Jadi itu memang sifatnya itu umum, apapun yang mau datang dengan silakan, tidak apa-apa. Itu untuk yang program yang sudah berjalan. Keduanya juga ada lagi program misalnya latihan gabungan. Latihan gabungan saat itu mungkin ada, saat itu ada beberapa subranting latihan gabungan, itu bisa juga ada sebulan sekali. Kita mengadakan latihan gabungan antara subranting yang satu dengan subranting yang lain. Jadi itu menambah silaturahmi antara siswa dan siswa yang lain, dan warganya juga saling silaturahmi. Berarti cukup padat dan cukup bervarian ya. Benar. Jadi siswa juga tidak bosan dan positif, sangat positif gitu. Oke, kemudian Mas harapan atau pesan kepada kami sebagai junior
dari Mas Edi itu apa supaya kami bisa teruskan lebih. Ya, harapan saya ya untuk IKS dan untuk adik-adik semua, khususnya yang di cabang Batam ataupun yang di luar Batam, saya harapkan semua tetap menjaga sumpah janjinya, tetap menjaga, memegang teguh amanah dari Bubes, yaitu mengembangkan ya IKS itu sampai mana pun berada. Sebenarnya gimana bumi dibijak, disitulah kita kibaran panji-panji IKS. Dan semoga harapan saya IKS ini semakin ke depan itu semakin dicintai masyarakat, semakin ya bermasyarakat, sehingga kita dapat maju dan berkembang secara pesat. Itulah wawancara singkat kita dengan Ketua Ranting Sekupang yang sekaligus Wakil Ketua Cabang Batam ya Mas ya. Ranting Sekupang sudah berkembang sekian banyak sub ranting dengan siswa dan warga yang sudah banyak. Mudah-mudahan semakin berkembang karena ini kegiatan yang sangat positif, mulai dari kegiatan keagamaannya ada, fisiknya ada, mental, moralnya ada. Mudah-mudahan siswa yang latihan di sini mempunyai jiwa, mempunyai raga yang kuat serta mental yang tangguh. Sekian.